Oke. Coba Keisha bacakan pengertian akad secara bahasa. Akad secara bahasa, akad berarti mengikat perjanjian dan Nah, akad secara bahasa itu adalah apa tadi Keisha? mengikat Mengikat perjanjian dan kontrak. dan kontrak. Maksudnya apa? Ketika kedua belah pihak itu melakukan yang namanya akad, maka dia sudah melakukan perjanjian. Nah, akad ini termasuk dalam fikih muamalah. Ada yang tahu fikih muamalah itu apa? Fikih yang berhubungan dengan manusia. Nah, fikih itu terbagi menjadi 4 macam. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ini ya muamalah. Fikih muamalah itu tentang pernikahan dan fikih jinayah. Coba bacakan kenapa secara istilah dan perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya. ya, terus secara khususnya istilah secara khusus Secara istilah khusus akad adalah ijab kabul yang dimulakan oleh syariat. nah di sini pengertian akad tadi secara bahasa itu adalah perjanjian. Sedangkan pengertian akad secara istilah atau menurut para ahli itu akad itu adalah ijab kabul yang dibenarkan oleh syariat dan berkonsekuensi terhadap objek akad. Jadi ketika kedua belah pihak itu melakukan yang namanya akad, itu akan berkonsekuensi pada objek akad. Nah, jadi ada pertukaran barang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dari tentang
Oke, sekarang lanjut ke macam-macam akad. Sekarang yang bakal kita coba macam-macam akad. Terus Maya, kamu coba. Macam itu ada 5. Pertama, berdasarkan prinsip akad ma, beliun dan ghairu ma'dudin. Yang kedua, berdasarkan akad yang boleh dibatalkan atau tidak, akad lazim dan jaiz. Yang ketiga, berdasarkan ada atau tidak ada imbalan, akad muawadah dan tabarruk. Yang keempat, berdasarkan terpenuhi rukun atau tidaknya, akad sahih dan fasid. Yang kelima, berdasarkan ada atau tidak adanya batas waktu, itu ada akad mu'abbah dan mutlak. Oke, akad itu terbagi menjadi 5 bagian. Apa saja tadi? Berdasarkan objek akad. Akad yang pertama itu berdasarkan objek akad. Jadi ada akad yang objeknya berupa kata, ada akad yang objeknya bukan berupa kata. Nah, berdasarkan objek akad itu terbagi menjadi 2 macam. Ada akad maliyun dan ghairu maliyun. Maliyun ini adalah akad yang objeknya berupa harta. Sedangkan akad ghairu kan artinya bukan atau tidak. Berarti ghairu maliyun berarti bukan harta. Berarti objeknya bukan harta. Apa? Itu objeknya bisa orang. Yang pertama, akad maliyun, yaitu akad yang objeknya berupa harta. Contohnya dia tahu nggak? Seperti akad jual beli. Nah, ketika kalian melakukan akad jual beli, kalian pasti objek akadnya itu berupa makanan atau minuman. Nah, makanan dan minuman itu termasuk ke dalam kan? Berarti akad jual beli itu termasuk dalam akad maliyun. Pokoknya akad yang objek akadnya itu berupa harta, maka termasuk dalam akad maliyun. Lalu kebalikannya dari akad maliyun. Kalau ghairu maliyun itu adalah akad yang objeknya bukan berupa harta, yaitu berupa orang. Seperti tadi akad nikah. Jadi akad maliyun adalah akad yang objeknya berupa harta. Sedangkan akad ghairu maliyun adalah kalau contohnya contoh dari akad maliyun. Kalau contoh dari akad ghairu maliyun, bacakan akad yang boleh dibatalkan atau tidak. Berdasarkan akad yang boleh dibatalkan atau tidak. Pertama, lazim adalah akad yang tidak boleh dibatalkan. Kedua, jaiz adalah akad yang boleh dibatalkan. Baca pengertiannya. Oke ya? Oke. Akad yang boleh dibatalkan ada berapa? Apa saja? Akad lazim dan akad jaiz. Apa itu akad lazim? Yang boleh dibatalkan. Dikatakan tidak boleh. Dikatakan berarti tidak boleh dibatalkan. Dengan akad jaiz, dari kata jaiz berarti boleh ya, boleh dibatalkan. Akad pokok boleh dibatalkan nggak? Kenapa nggak boleh? Karena barangnya itu sudah diberikan kepada masyarakat. Misalnya ada orang nih yang mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai masjid. Orang yang memberi tanah itu tidak boleh mengambil lagi tanah tersebut. Kenapa? Karena itu sudah berpindah tangan, sudah menjadi milik masyarakat. Jadi akad wakaf ini termasuk dari akad lazim. Nah, coba kamu baca. Berdasarkan ada atau tidak adanya imbalan hak. Akad muawadah, akad yang mendapat imbalan, akad tabarruk, akad yang tidak dapat imbalan. Tadi akad yang ada imbalan ada juga terbagi menjadi
Apa saja? Dan berarti apa jual beli itu termasuk dalam apa? Muamalah kata baru. Kenapa masuk ke dalam akad muamalah? Kenapa nih? Kalau akad wakaf ada imbalannya enggak? Berarti itu masuk dalam akad. Sekarang berdasarkan terpenuhi rukun atau tidaknya. Kamu udah betul, berdasarkan terpenuhi. Berdasarkan fikir atau tidaknya ada dua nama alternatif atau tidak adalah yang sudah terpenuhi rukunnya. Kedua adalah akad fasid. Fasid adalah akad yang tidak terpenuhi rukun akad. Nah, tadi fasid itu apa? Apa? Yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Sedangkan apa tadi? Sudah terpenuhi. Yang tidak terpenuhi rukunnya. Yang ini sudah terpenuhi rukunnya. Nah, maksudnya rukun ini maksudnya rukun akad ya, rukun ini. Akid, maksud atau simbol. Jika akad tersebut tidak memenuhi rukun akad, maka masuk dalam akad. Akad apa? Jika tidak terpenuhi akad apa? Fasid. Akad fasid maksudnya berarti rusak. Maksudnya tidak terpenuhi rukun-rukun akad yang tiga ini. Sedangkan akad sahih berarti benar, maksudnya sudah terpenuhi rukun-rukun akad. Oke, tadi yang akad adalah akad yang ada pada satu, yang ada pada satu atau tidak? Ada pada satu. Kalau mutlak tidak ada. Nah, ini yang perbedaan antara akad mutlak dan akad mutlak. Akad mutlak itu adalah akad yang penyebutan akadnya ada batas waktu. Sedangkan akad mutlak itu penyebutan akad itu tidak ada waktu. Sekarang yang jual beli. Yang jual beli dari secara bahasa jual beli kan menyangkut menukar sesuatu. Dari jual beli wa Allahul bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 275. Jual beli berasal dari kata ba'a. Jamaknya al-bai'u. Artinya jual beli. Waktu zaman dulu jual beli itu dikenal dengan sistem barter atau pertukaran barang dengan barang. Kan kalau sekarang jual belinya itu barang dengan uang. Jika ada orang yang jual, pembeli itu harus menyerahkan uangnya pada si penjual. Tetapi pada zaman dulu, ya, itu ketika orang menjual sesuatu itu akan ditukar dengan barang. Jual beli itu adalah tukar sesuatu yang memberikan konsekuensi. Misalnya ya, sama kesepakatan itu akan berkonsekuensi pada kesepakatan. Dan tadinya milik penjual menjadi milik pembeli, yang tadinya uang itu milik pembeli jadi milik penjual. Jual beli itu apa? Ubah apa itu ubah? Hukum jual beli itu adalah ubah. Dia mau bikin Islam juga mengatur yang namanya jual beli. Ya. Kenapa? Karena agar transaksi jual beli itu tidak mengandung yang namanya riba, tidak mengandung yang namanya dolar. Apa itu dolar? Tidak jelas. Ya. Apa tadi? Dolar itu adalah Tidak jelas. ketidakjelasan. Nah, lalu juga agar transaksi itu tidak ada unsur penipuan. Banyak nggak pedagang yang nggak jujur? Dan itu Islam juga mengatur yang namanya jual beli. Oke, selanjutnya ya. Praktik jual beli. Praktik jual beli ada 3. Ya. Yang satu ada bani musyahadah, yaitu adalah jual beli barang makut alih yang
yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Yang kedua ada bai mausuf fi zimmah, yaitu artinya jual beli barang yang tidak terlihat tetapi tidak disifati ciri-cirinya dan akan menjadi tanggungannya. Yang ketiga ada bai ghaib, yaitu jual beli barang yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau salah satunya. Sebenarnya praktik jual beli itu banyak, kayak ada bayi salam, ada yang tahu bayi salam? Bayi salam itu adalah jual beli dengan sistem pesanan. Kayak kalian misalnya belanja di online shop, kalian beli sesuatu, terus kalian udah bayar, tapi barang itu akan datang setelah 7 hari. Nah itu jadi bayi salam. Jadi sistemnya pesan dulu baru barangnya nyampe. Pre-order bayar. Iya, pre-order. Lalu ada lagi bagi muatan, yaitu jual beli yang tidak ada sifat atau tidak mengucapkan sifat atau tidak perlu. Jadi yang kamu bisa itu adalah jual beli yang objeknya terlihat oleh pembeli. Misalnya kalian membeli barang di kantin atau di warung, kalian bisa melihat barang yang kalian beli. Tadi maksud izimah itu artinya apa? Barang yang tidak ada, tetapi barang itu akan menjadi milik kalian. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah ketika kalian isi Shopee di Alfamart atau kalian membeli pulsa elektrik, ya. Nah, ketika kalian menyerahkan uang itu kepada kasir, kasir itu akan memasukkan saldo ke Shopee kalian. Jual beli tersebut masuk ke dalam bayi masuk fiziman. Jadi objek akad yang tidak terlihat, tetapi barang tersebut akan menjadi milik kalian. Jadi saldo Shopee itu akan masuk ke HP kalian. Oke, yang terakhir itu adalah bayi goib. Jadi bayi goib itu apa? Objeknya tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Sekarang rukun jual beli. Jual dan membeli cara-cara takdir. Yang pertama balik atau takis. Yang kedua berakal. Yang ketiga orang yang bisa melihat. Ya, Dan rukun jual beli sama ya dengan akad, tapi kita adalah orang transaksi jual beli. Lalu yang kedua, nah tadi syarat-syarat kita ada berapa? Ada sih? Balik atau tamis. Apa perbedaan antara balik atau tamis? Tidak tahu? Apa itu balik? balik itu udah menandakan kita dewasa. Sudah pipi basah atau sudah haid? Kalau tamis Bisa membedakan antara baik dan buruk. sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Lalu syarat yang kedua itu berakal. Boleh nggak orang bilang melakukan transaksi jual beli? Boleh nggak? Siapa? Orang bilang melakukan transaksi Tidak. boleh. Karena nggak jelas. Yang berapa? Lalu yang ketiga,
itu mencatatkan saksi dan juga boleh mencatat yang namanya utang piutang. Pasti ada kan kalau di warung ada orang yang menutang. Nah itu sunat dicatat ya, boleh dicatat. Nah, oke, slide selanjutnya, slide terakhir. Coba ibu minta kamu transaksi jual beli yang dilarang, yang ikhtikar. Ingat, Bapak Ibu, ikhtikar adalah menimbun makanan pokok yang terjadi ketika waktu mahal untuk dijual dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Oke. Nah, ikhtikar itu adalah menimbun. Misalnya, ada orang yang membeli beras di semua toko. Karena dia tahu setelah ini masyarakat akan sangat membutuhkan beras. Jadi ada kelangkaan beras. Jadi dia beli semua beras di seluruh toko. Nah lalu setelah dia beli, dia timbun di dalam rumahnya. Nah setelah dia timbun, karena ada masa kelangkaan beras, jadi masyarakat itu sangat membutuhkan beras, dia jual dengan harga yang lebih mahal. Nah itu disebut dengan ikhtikar. Jadi dia menimbun beras, setelah itu dia jual dengan harga yang lebih mahal. Itu nggak boleh ya. Atau misalnya waktu itu ada kelangkaan gas kan, gas yang melon, gas yang tiga kilogram ya. Nah itu kan ada oknum-oknum yang menjual gas itu dengan harga yang lebih mahal. Nah itu tidak diperbolehkan. Nah itu adalah jual beli ikhtikar. Dan juga sekarang transaksi jual beli yang kedua yaitu najisi. Najisinya adalah menawar, bukan untuk menjadikan barang, tapi untuk milik orang lain. Misalnya di sebuah toko baju ada pembeli yaitu si A dan si B. Nah, si A dan si B ini ingin membeli barang, membeli baju seharga 200.000. Nah, karena si A dan si B ini kalau mau membeli baju yang sama, maka si A ini membeli baju dengan harga 250.000. Jadi ditaikkan harganya. Lalu si B membeli barang tersebut ditawari dengan harga yang lebih tinggi yaitu 300.000. Nah, perbuatan si A ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia membeli barang itu bukan untuk membeli, tapi untuk menipu orang lain. Oke, yang ketiga itu sombong alias sombong. Nah, ini banyak ya pedagang atau penjual yang menjual barang yang sudah dibeli oleh orang lain, tapi dia dijual kepada pembeli. Oke, selanjutnya itu jual beli yang mengandung unsur kemaksiatan. Nah, misalnya kalian menjual senjata tajam, lalu tiba-tiba ada penjahat yang membeli senjata tajam, itu diperbolehkan nggak? Nggak boleh, karena kalian tahu dia penjahat itu adalah untuk membunuh orang lain. Oke?